Oke, selamat siang. Untuk saya panggil abang aja lah ya. Siap, siap. Baik, Pak Ferdinando Suatu yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Opsi Media Televisi untuk bincang-bincang santai dengan abang, apa yang kita ketahui cukup inspiratif ya dengan apa yang sudah abang lakukan selama ini sebagai seorang kepala desa di salah satu kecamatan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya tapi mungkin penonton Opsi Media Televisi sedikit saya setelah saya tadi menyapa Bang Nando, beliau ini adalah seorang kepala desa ya, seorang kepala desa yang sebenarnya masih cukup berumur muda, masih berusia muda, sekitar 36 tahun, tetapi sudah memiliki prestasi yang menurut kita sudah di level nasional. Sebagai seorang kepala desa, mampu menjadi motor penggerak di desanya untuk pengembangan desa wisata, ya, sehingga kemudian mampu berbicara, memiliki prestasi yang menurut kita sangat fenomenal ya. Dalam catatan kami sebagai kepala desa di Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, catatan kami desa ini sudah masuk tahun lalu 2021 kalau tidak salah, merupakan salah satu desa wisata terbaik nomor 4 ya di Indonesia yang di program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, nomor 4 di Indonesia, desa wisata terbaik sebagai desa yang berkembang. Kemudian juga dalam catatan yang kami peroleh, desa yang dipimpin oleh Bang Nando waktu ini memiliki badan usaha milik desa, BUMDes, yang juga sudah mendapat penghargaan secara nasional dengan gerakan-gerakan BUMDes yang digerakkan oleh Bang Nando Watu. Saya juga baru melihat sebuah catatan, ternyata desa ini juga menjadi desa percontohan anti korupsi yang ditunjuk oleh KPK. Ini sangat luar biasa ya. Prestasi-prestasi seperti ini merupakan yang menurut catatan kami sangat luar biasa. Saya kembali ke belakang sebentar bahwa Bang Nando, mungkin saya tidak mengenalkan diri dan juga penonton, saya Tigor Munte, saya editor dari Opsi ID Media dan juga Kureta ID. Sehari-hari bekerja sebagai seorang editor untuk website media Opsi ID. Itu catatan yang saya dapat, Bang Nando. Tetapi sebetulnya nanti yang mungkin lebih banyak bercerita 30 menit atau 30 menit ke depan, Bang Nando yang mungkin akan lebih banyak mengeksplor sebenarnya apa yang membuat Bang Nando sehingga kemudian dalam catatan kami pernah belajar 2 tahun ya, 2014-2015 di Amerika Serikat, nah kembali ke kampung. Ini hal yang menurut kami adalah bukan kebanyakan ya, itu bukan kebanyakan, jarang, bahkan mungkin hal yang langka menurut kami dikerjakan anak-anak muda. Begitu dia sudah menempuh pendidikan, apalagi di luar negeri seperti Amerika Serikat, biasanya mereka menyasar pekerjaan-pekerjaan yang sedikit elit, kantoran misalnya. Tapi Bang Nando dalam catatan yang kami terima justru kembali ke kampung halaman. Nah, membangun kampung halaman sehingga kemudian kampung halaman ini melejit masuk di level nasional. Nah, ini yang menjadi sangat inspiratif. Nah, mungkin Bang Nando dan juga bisa bercerita kepada penonton Opsi Media Televisi sedikit apa yang membuat itu Bang Nando untuk memutuskan kembali ke kampung, kemudian mulai menggerakkan kampung Detusoko Barat tersebut atau desa-desa tersebut. Mungkin langsung Bang Nando, silakan.
Oke, makasih Dr. juga sudah beri kesempatan bagi saya. Yang pertama, saya ucapkan selamat siang, salam hangat, salam sehat, salam Pancasila dari kota Inde, Dr. Soko. Secara khusus tempat kelahiran Pancasila dan Dr. Soko Barat sendiri berada di bawah penyangga Gunung Kelimutu. Kalau para pendengar dan juga mungkin penikmat televisi di mana saja berada, itu di uang 5 ribuan itu ada dulu itu ada danau 3 warna dan kita berada tepat di bawah kaki gunung Danau Kelimutu itu. Baik, terkait dengan motivasi kenapa kembali ke kampung, tadi mungkin sedikit dari gambarkan dari pembukaan tadi. Tapi sebelumnya suara dengar jelas ya? Jelas, Mau jelas, pastikan aja. jelas Bang Nandu. Silakan Bang Nandu. Oke, baik. Ya. Kenapa kembali ke kampung dan ke desa? Saya sendiri sebelumnya juga sekarang menjabat sebagai kepala desa kurang lebih masuk 2 tahun setengah ya, periode pertama, karena dipilih menjadi kepala desa sejak di Desember 2019. Lalu baru start mulai bekerja, boleh dikatakan kepala desa pandemi Ya, COVID, karena sejak 2020 itu udah langsung awal 2020 udah langsung kaitan dengan COVID saat jabat sebagai kepala desa. ya. Motivasi kembali ke desa, kenapa memang saya sendiri sempat menganyam pendidikan program beasiswa pada saat itu 2014-15 Fulbright, beasiswa Aminef di Amerika di Miami, studi ekowisata, lalu kemudian kembali ke desa dan motivasinya adalah yang pertama, saya melihat bahwa di kampung itu sendiri itu sebenarnya sebagai roh untuk masa depan ya, menurut saya. Jadi ada spirit tentang masa depan itu ada di kampung, ada di desa. Kenapa? Karena halaman depan bangsa ini itu ada di desa. Jadi ketika kita berbicara tentang Indonesia, berbicara tentang Nusantara, dan itu tidak bisa tidak bisa lepas pisahkan tentang nelayan, petani, peternak, dan hampir semua yang kita lihat itu adanya di desa. Dan di Indonesia itu ada lebih dari 80-an, 70-an ribu lebih desa. Dan ketika berbicara Indonesia tanpa desa, saya rasa kayak tanpa ada spirit. Nah, semacam itu. Jadi ketika kita bicara tentang rakyat, hampir semuanya ada di desa kebanyakan. Dan saya sendiri orang tua sebagai petani dan bapak mama, dan kenapa kembali ke kampung dan ini karena yang pertama Flores itu berada di dalam arus perkembangan pariwisata yang mana saya melihat dalam berbagai survei itu dikatakan sebagai the next big thing, artinya sesuatu yang kedepannya besar gitu. Dan dengan makanya Labuan Bajo dengan wisata premiumnya, dengan kita juga dekat di area wisata dengan Danau Kelimutu, saya melihat bahwa ada banyak anak-anak muda itu setelah berpendidikan kembali setelah mereka sekolah, tetapi cari pekerjaannya di luar. Ada di Pulau Jawa, ada di Kalimantan, dan ini. Lalu di sisi lain itu kita ada resource-resource banyak sekali di desa. Kita kembali ke kampung itu hasil pertanian, ada kopi, ada cengkeh, ada padi, lalu ada kakao. Nah, lalu ada kegelisahan. Jujur saja ada kegelisahan. Bang Nando, boleh saya potong sebentar? Pribadi. Boleh saya potong sebentar? Ya. Ketika selesai pendidikan kepariwisataan di Amerika Serikat 2014-2015, ada tidak tawaran dari berbagai pihak misalnya untuk Bang Nando bekerja di satu perusahaan atau di sebuah lembaga atau bagaimana? Setelah saya balik itu kembali saya ke kampung. Ya, jadi sebelum saya kepala desa 2014-15 saya ngambil studi di Amerika, lalu kemudian balik saya kerja di satu NGO di LSM International Swiss Contact, itu untuk tangani project untuk sebagai lokal fasilitator dengan konsepnya community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat sama sustainable tourism development. Jadi lebih kepada bagaimana pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan, serta juga untuk mendampingi beberapa desa sebagai desa wisata yang berbasis berbasis masyarakat, community based tourism. Dan itu sejak 2016-2017 itu saya resign.
Jadi saya resign, lalu sebelum itu juga sempat beberapa kegiatan sebelum saya kepala desa. Kebetulan saya sendiri sebagai founder dari satu komunitas anak muda, namanya Remaja Mandiri Community, RMC. Itu satu komunitas yang saya bentuk sejak tahun 2014. Itu semangatnya, spiritnya, RMC itu namanya sebenarnya pada saat 2014 itu menjelang pemilihan presiden itu ada ingat filosofi Jokowi waktu itu, revolusi mental. Itu bicara banyak. Jadi RMC yang saya bentuk itu sebenarnya revolusi mental community. Hanya agak sedikit kayak Jokowi banget. Akhirnya kita melesat menjadi Remaja Mandiri Community. Di komunitas itu saya mengakomodir anak-anak muda dengan 4 program. Ada informal education, itu share-share terkait dengan program-program beasiswa untuk anak-anak muda yang kurang mampu, untuk memberikan informasi terkait dengan semangatnya adalah ayo pulang kampung sebenarnya. Untuk anak-anak muda ayo pulang kampung dengan 4 program. Ada informal education, lalu yang kedua pertanian berkelanjutan, itu untuk menghidupkan kembali aneka jenis pangan lokal, kayak sorghum, wijen, jawawut, itu kita hidupkan kerjasama dengan beberapa teman-teman komunitas, salah satunya juga LSM itu Yayasan Kehati. Foundernya adalah Emil Salim. Jadi kita bergerak bersama untuk NTT. Waktu itu saya sebagai sekretaris Perhimpunan Petani Pangan Lokal NTT. Lalu kemudian ada program kedua itu, ketiga itu namanya Wirausaha Sosial, Social Entrepreneur. Itu kita menciptakan bagaimana sebagai anak-anak muda itu punya produk sendiri, sekalipun di kampung punya usaha sendiri. Nah, kita kerjasama dan saya biasanya kolaborasi kerjasama dengan Business Council, dengan kalau di Jakarta itu sama salah satu PT namanya Jawara Indigenous Indonesia, itu satu PT yang berkaitan dengan kearifan lokal, yang menghidupkan kearifan lokal, dan yang terakhir itu ekowisata. Ada tidak Bang ditemukan kendala-kendala ketika mendrive anak-anak muda di kampung ketika itu Bang? Kalau untuk anak-anak muda di kampung itu memang tantangannya adalah mereka kekurangan informasi. Ini juga saya mau katakan bahwa kenapa saya kembali ke kampung, karena saya melihat ada gap antara di satu sisi potensinya banyak sekali yang ada di desa, namun resource-nya itu hilang karena anak-anak muda ini kan setelah berpendidikan, orang tuanya petani tetapi kuliahnya pertanian tapi nggak mau kembali ke kampung. Ini kan yang jadi masalah kembali ke kampung. Makanya kita akhirnya menganalisa kira-kira apa masalahnya. Ada gap di mana peluangnya cukup besar melalui pariwisata, melalui pertanian yang ada, apalagi kita di NTT. Nah, saya akhirnya melihat bahwa kekurangan informasi, anak-anaknya kurang terlalu paham tentang 5 tahun ke depan itu visinya apa, mimpinya apa, ini yang masih kurang. Nah, makanya kita mencoba masuk melalui komunitas, bahkan ketika saya bergerak perubahan-perubahan kecil melalui komunitas, itu tuh kayak daya dorong powernya tuh belum kuat nih. Saya kerja di LSM juga sama nih. Saya kerja di LSM itu menjadikan desa Waturaka itu di tahun 2017 itu, ketika kami mendampingi melalui Siskontak, itu menjadi desa wisata terbaik, masuk dalam 10 desa wisata terbaik nih, wisata alam. Desa yang dampingan saya dampingi salah satunya dengan teman-teman di Siskontak. Lalu kemudian saya berpikir, wah ini kalau kita melalui saya, sebagai ilmu saya kerja di LSM dengan ini, tapi daya dorongnya itu masih kecil karena kita LSM itu kan pendekatan top down nih, Facebook projectnya gini dengan tahun harus akhir dengan sekian, dengan indikator kita berdasarkan textbook yang dari NGO. Nah, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya di masyarakat. Betul. Karena di masyarakat sendiri masih punya cara pandangnya, masih punya planningnya sendiri, perencanaan sendiri. Nah, di situ yang kadang saya melihat kenapa setelah LSM atau kelompok-kelompok yang difasilitasi setelah ada dukungan dari LSM atau pendampingan berjalan baik, tapi setelah keluar itu malah nggak bisa untuk drive sendiri. Nah, ini ada persoalan saya lihat di situ. Nah, kemudian di 2017 akhir saya resign. Kenapa saya tidak kembali ke desa? Berbakalkan ilmu yang ada, saya kemudian kembali ke desa, lalu memfasilitasi kegiatan saya di komunitas RMC dengan anak-anak muda. Kita gandeng bersama, memfasilitasi bersama berbagai kegiatan dan anak-anak muda untuk kembali ke desa. Dan tantangannya adalah mereka tuh butuh ada orang yang penggerak aja, gitu, orang yang mengarahkan. Pada prinsipnya mereka mau, hanya kekurangan informasi. Lalu juga tantangan berikutnya adalah dari sisi orang tua, orang tua dan budaya, yang mana
ketika konsep tentang bekerja itu harus berseragam, harus di kantor. Ketika omong soal kerja harus polisi, harus tentara, harus PNS. Nah, ini kan yang agak susah, di mana sejak 5-6 tahun yang lalu itu saya sudah selalu berbicara tentang tuntutan zaman sekarang itu orang butuh skill. Tidak hanya sebawa kita pintar, tetapi harus bisa berbicara, bisa berjejaring, bisa pertemanan, bisa punya skill. Dan itu saya coba selalu siapkan di dalam formatnya komunitasnya kita. Dan saya sudah kirim sekitar 50 Itu bagaimana Bang Nando? Bang Nando? Bagaimana Bang Nando melakukan terobosan-terobosan seperti itu? Tadi Bang Nando mengatakan ada kultur yang harus dihadapi, kemudian ada SDM yang mungkin tidak terlalu memadai, dan juga mungkin soal orang tua yang mungkin menginginkan anaknya harus pakai seragam. Itu bagaimana Bang Nando melakukan terobosan agar anak-anak muda ini bisa kemudian mau terjun ikut dengan apa yang Bang Nando drive lah untuk mereka bergerak lebih baik. Jadi sebenarnya saya memanfaatkan dalam tanda kutip energi yang ada di sana ya. Kita di komunitas itu kita melihat potensi dari berbagai kegiatan, kita melibatkan mereka. Nah, ketika anak-anak dilibatkan dalam kegiatan pameran, dalam kegiatan komunitas, lalu dalam kegiatan saya selalu melibatkan mereka. Kadang kan bertemu dengan orang-orang yang kayak Pak Bupati atau orang DPR, orang kelas, artinya orang-orang yang agak sedikit menurut saya ketinggalan mereka di rumah saja pasti nggak punya momen. Tapi justru dari pengalaman-pengalaman langsung itu orang tua langsung mau cerita, wah anak saya tadi ada ketemu ini ketika lihat foto posting dengan ini. Jadi akhirnya kemudian advokasi itu berkembang. Orang tua akhirnya melihat, bahkan saya memfasilitasi beberapa program beasiswa, bahkan anak-anak yang dampingan kita itu saya udah kirim sekitar 50-an anak Bang, ke seluruh, bahkan tahun kemarin lolos di Amerika, dia ambil masternya juga. Ada yang lolos beasiswa LPDP, sebelumnya juga ikut program, ada yang ke Vietnam, ada yang ke Filipina, bahkan ada yang kuliah di Jawa, Bali, bahkan kemarin itu ada yang saya kerjasama saat ini dengan kebetulan sudah kepala desa Yayasan Kalbe Pharma yang dari Jakarta untuk support anak-anak kuliah khususnya yang perempuan. Sekarang kurang lebih ada 12-an lah yang sekarang lagi ngambil kuliah. Dan terkait dengan anak muda ini sendiri, saya mengalami tantangan itu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi adalah melibatkan mereka, lalu kemudian kita berikan kepercayaan ke mereka, lalu kemudian mereka ini kan punya cara berpikir sendiri, punya kemauan sendiri ya. Kadang mengikuti metode, dan kebetulan saya punya kafe sebagai milik komunitas yang kita bentuk, namanya Lepalio Cafe. Bisa searching di Google aja, klik Lepalio Cafe, itu banyak. Itu sebagai bagian dari program dalam hubungan dengan kewirausahaan sosial berbasis di desa. Jadi di kafe itu kurang lebih ada kita udah dari output dari kafe yang anak-anak tamatan SMA tapi belum lanjut kuliah, mereka selama setahun itu kayak volunteer di kafe itu untuk kopi, jadi barista, buat produk, dan bertemu dengan orang-orang banyak. Dari situ kita mentor. Jadi mentalnya digembleng, lalu bagaimana melayani orang, lalu kemudian memberikan akses mereka terhadap beasiswa, bahkan beasiswa yang dari Yayasan Kalbe itu diterima berkat mereka volunteer di kafe selama kurang lebih mendekati 1 tahun. Dan mereka punya cara pandang yang tersendiri ketika saat mereka kuliah, karena mereka secara praktik mereka udah dapat, tapi setelah kuliah itu pada saat mereka kuliah mereka sudah, ini saya sudah dapat nih di sini ya. Jadi ada apa ya, semacam matching antara pembelajaran apa yang mereka dapat selama setahun setelah tamatan SMA tapi masih lalu melanjut kuliah, tahun berikutnya saat mereka kuliah itu juga memberikan motivasi saat mereka memilih kuliah jurusan apa. Ini kan juga yang jadi persoalan untuk kami di kampung. Kadang orang tua hanya maksa, anaknya kuliah, tapi mau jurusan apa, kuliahnya di mana, kuliah itu apakah sesuai atau tidak. Ini kan juga jadi misinformasi kadang. Ini juga dari sisi kami karena kekurangan akses informasi. Makanya banyak sekali yang saat ini, minta maaf Bang, kayak kami saat ini yang mubazir dalam tanda kutip, banyak yang tenaga kesehatan, perawat, sebagai relawan, karena sudah saking banyaknya orang yang kuliah di situ. Nah ini kan padahal ada peluang-peluang lain yang bisa kita kembangkan, gitu sih. Ya, ini posisi Abang menggerakkan ini semua belum jadi kepala desa ya ketika itu? Ya, itu sebelum sebagai kepala desa. Nah, Bang Nando dari komunitas. Bang Nando, itu kan kultur dari seorang aktivis
seperti abang kemudian yang melompat langsung masuk ke dunia, katakanlah kepala desa itu kan birokrat ya, itu kan aparat pemerintah ya, itu kulturnya kan sudah sangat berbeda. Itu bagaimana abang bisa mengharmonisasi gerakan itu kemudian bisa menjadi malah lebih maksimal, saya lihat. Itu bagaimana caranya nih? Jadi gini, saya memang sebelumnya kan juga aktif juga di PMP ya, secara organisatoris, juga pada saat kuliah, dan ini bergabung di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Saya sendiri ketika sebelumnya kan saya di LSM nih, dan sering beberapa kegiatan pendampingan, kadang dengan British Council itu sebagai lokal fasilitator untuk proyek akuisisi dan social enterprise, lalu kemudian pernah mengikuti juga kegiatan konferensi internasional di India melalui Yayasan Kahati untuk dampingi kita, lalu juga sempat beberapa kegiatan keluar ke Korea juga dari beberapa lembaga yang mendampingi sebelum saya kepala desa, dan ketika saya kembali ke desa justru dengan sistem yang sangat sistematis, dengan perencanaan yang ada, ruang-ruang inovasi yang ada, dan saya kemudian berpikir bahwa ketika kita mendorong baik itu dari sisi komunitas atau dari LSM, hanya 3 indikator nih. Sebuah komunitas itu sustain, sebuah desa atau sebuah kampung itu yang pertama dari sisi perubahan pola perilaku sikap, itu yang pertama. Nah, program apapun kita dari NGO, dari LSM, kalau sampai ada perubahan perilaku sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, itu satu credit point, karena indikatornya outputnya ke situ. Lalu yang kedua itu dukungan dari sisi regulasi. Sejauh mana dukungan regulasi itu mendukung misalnya desa wisata nih, atau misalnya perubahan perilaku tentang kepariwisataan itu gimana di masyarakat level lokal yang notabene 100% adalah petani. Nah, gimana perubahan kita berbicara tentang pariwisata, lalu yang kedua regulasi, yang ketiga untuk keberlanjutan dari sisi keuangan. Sejauh mana dukungan dari sisi keuangan. Nah, 3 indikator ini nih yang ketika kita coba kembangkan, dan saya berpikir bahwa ketika saya harus jadi kepala desa nih, leader dulu baru bisa 3-tiganya jalan. Kalau masih dari supportnya masih dari NGO, dari LSM, baik kalau kita dampingan kita di kepala desanya satu kepala dengan kita yang sebagai pendamping atau orang di masyarakat mengikuti. Kalau tidak ini kan karena perencanaannya lari lain, kita dari LSM dukungannya lain, jadi kadang tidak sustain. Nah, di situ saya harus lihat masuk ada ke sistem ya, Bang Nando, harus masuk ke sistem ya. Harus masuk ke sistem, baru bisa kita menggerakkan berbagai potensi energi yang ada di komunitas itu. Makanya dari berbekalkan pengalaman saya di pendamping selama kurang lebih 2 tahun, saya coba masuk ke desa, dan saya mencoba masuk ke desanya untuk bisa mengarahkan, karena kita sudah punya power. Secara regulasi kita bisa, secara anggaran juga kita bisa masuk, bahkan perubahan sikap dan perilaku juga mulai pelan-pelan kita tunjukkan dari rumah, lalu dengan komunitas yang ada. Dari energi yang ada itu tinggal kita bagaimana menghidupkan. Nah, disitulah makanya dalam kurang lebih 2,5 tahun saya berjalan, di tahun pertama dengan badan usaha milik desanya, dan inovasi-inovasi yang ada, sebenarnya sudah di komunitas juga banyak inovasi, hanya belum satu rantai dengan sistem kepemerintahan. Padahal ada banyak inovasi yang kita buat di komunitas, hanya masih melihat sebelah mata, karena ini kan ini gerakan komunitas nih. Nah, tapi ketika kita masuk ke sistem sebuah yang apalagi di desa, itu justru powernya jauh lebih kuat untuk mempengaruhi yang lain, karena berada dalam sebuah sistem kepemerintahan di level paling bawah. Bang Nando, 2020 kita... Saya potong Bang Nando. Ya. Bang Nando kan sebagai kepala desa yang punya visi misi yang jelas. Tetapi kan Bang Nando punya aparat ya, aparat di kantor desa yang barangkali mungkin tidak satu visi misi dengan Bang Nando, baik dari sisi kultur kerja, segala macam. Itu bagaimana Bang Nando mengharmonisasi itu? Sehingga kemudian visi misi itu bisa berjalan maksimal. Itu bagaimana? Karena tadi Bang Nando cerita bahwa ternyata kultur di masyarakat kita masih ada yang seperti pola pikir informasi kurang, kemudian ya aparatnya juga barangkali bertindak demikian. Itu bagaimana Bang Nando bisa menggerakkan itu, mengharmonisasi sehingga kemudian visi misi itu berjalan dari seorang kepala desa, lantas aparatnya juga sejalan dengan motornya, yaitu kepala desa tadi. Jadi baik, ini juga penting ya untuk mungkin para kepala desa, untuk mungkin juga yang menjadi leader. Saya berpikir bahwa sudah saatnya sekarang itu bukan keberhasilan personal ya, tapi keberhasilan sebagai esteem. Jadi sebagai kolaborasi. Jadi apa yang diraih di Soko Barat sendiri bukan kerjanya saya, tapi sebagai kerja tim dan kerjasama, ada lintas stakeholder.
Dan untuk saya secara internal itu di tim sendiri, di saya punya staff, saya selalu menempatkan mereka itu sebagai partner, bukan sebagai atasan dan bawahan. Jadi ada ruang-ruang komunikasi yang kadang saya panggil secara pribadi, ada mentor, mereka gimana panggil nyatukan visi dulu nih, saya pengen mimpinya kayak gini, kira-kira kamu gimana. Jadi ada koreksio kayak gitu. Jadi apa yang kamu tidak suka dari saya, mungkin saya. Jadi saya kadang panggil pribadi untuk mereka, ada hal-hal yang skillnya mereka apa, yang saya punya apa. Jadi di tahun pertama. Jadi nyatukan visi itu kita selalu selain ada pertemuan evaluasi secara umum, tapi saya melihat kemampuan-kemampuan di masing-masing mereka apa, lalu dengan saya apa, saya menyampaikan saya itu tidak senang bagian ini. Jadi kita kayak sharing dulu nih, tentang pemahaman dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu dengan BPD dan kelembagaan yang ada di desa, kami satu visi dulu nih dengan BPD. Saya sharingkan. Bahkan para BPD itu level umurnya di atas kita, umur 40-an. Tapi staff ini semuanya anak muda. Anak muda dan yang paling senior di atas saya, palingan ada satu, saya punya staff korp perencanaan, itu kelahiran 81, saya 86, sedangkan yang lain itu di bawah saya semua staffnya. Jadi anak-anak muda semua, jadi anak muda lah untuk bisa kita berkolaborasi, bisa menyampaikan dan ini saling mendengarkan. Dan itu salah satu poin plus untuk mendukung program yang ada di desa. Dan triknya juga dalam arti kita berbasis kinerja. Dari kadang-kadang misalnya ketika saya selalu open manajemen, ketika soal baik dari sisi keuangan, dari apa hal yang mereka ini kita selalu terbuka, karena itu hal yang penting dalam hubungan dengan untuk membangun trust, membangun saling percaya. Saya percaya ke staff saya, begitu pula harus sebaliknya. Tapi kalau tidak ada ruang kepercayaan itu agak susah kita memberikan tanggung jawab maupun juga kegiatan. Dan kadang diri staff saya ini kan sebelumnya di kepala desa yang lama itu mereka masih normatif untuk kadang kegiatan hanya real murni dari apa yang ada di teks ya, maksudnya harus buat ini. Tapi dengan ketika saya masuk, mereka harus bisa semua gitu, kadang bisa pimpin rapat, bisa jadi MC. Jadi skill ini yang saya coba transfer ke mereka, bahwa tanpa saya pun program ini bisa jalan. Jadi harus sudah lari ke situ. Ini yang bisa kita coba kolaborasikan untuk mendukung, bahwa sekarang kan konsepnya saya pikir bahwa kepemimpinan sudah saatnya tidak bisa 100% hanya dari kita sebagai pemimpin, tetapi juga minimal 60-80% staf saya juga pemikiran yang sama dengan saya, supaya ketika saya lepas, mereka juga masih pemahaman yang sama. Dan ini yang saya selalu kasih ke mereka untuk bisa kadang kegiatan-kegiatan kita di luar dari apa yang menjadi perencanaan yang ada di desa. Jadi mereka akhirnya kemudian pelan-pelan mengikuti ritme yang saya coba bangun. Nah, itu. Makanya dalam beberapa inovasi, kadang-kadang tadi pertanyaan gimana ya kita di aktivis, sebelumnya di LSM, lalu masuk ke pemerintah desa yang sangat birokratis. Saya kemudian kadang ada lompat-lompat pagar sedikit lah, ada masalah sedikit lompat pagar, dalam arti kalau kita harus tetap berbangun komunikasi secara etika birokrasi dari desa, kecamatan, dari kabupaten, dari pusat, tetapi dengan adanya teknologi informasi kemudian memangkas semua beberapa informasi-informasi yang selalunya harus bypass. Dan ini tetapi kita bisa langsung ke pusat. Kemarin dengan inovasi dapur kita.bumdesmar.id itu untuk jualan sayur-sayur online di tengah pandemik, kami kerjasama dengan gereja, kemudian ditanggapi secara positif oleh Kementerian Desa. Nah, dari Kementerian Desa kemudian membantu memfasilitasi kami, jadi tidak lagi via ke kabupaten dan ini, tapi langsung. Ini kan langsung ke sasaran. Ini juga yang saya lihat, di satu sisi Jokowi dengan regulasinya untuk memangkas sedemikian rupa birokrasi yang melambat-lambat, tetapi kita bisa eksekusi di bawah. Dan akhirnya berhasil. Di tahun 2020 kita BUMDes terbaik, kemudian di 2021 juga di level NTT itu kita masuk juara 3 Festival Desa Binaan Bank NTT, dan 2021 juga di akhir kita masuk dalam 50 anugerah desa wisata, kategori desa wisata, dan masuk desa wisata berkembang juara 4. Jadi bahkan 2022 ini kita masuk desa anti korupsi kerjasama dengan KPK, satu-satunya di NTT dan 10 desa di Indonesia. Bang Nando, kita paham bahwa bupati itu adalah kepala daerah. Tentu dia kan punya visi misi. Ketika dia mencalon sebagai kepala daerah, dia kan mengusung visi misi. Nah, apakah misalnya visi misi bupati itu harmoni atau matching dengan apa yang menjadi program dari
Bang Nando sebagai seorang kepala desa. Satu, yang kedua, apakah memang Bupati memberikan dukungan yang maksimal untuk program-program dari Bang Nando dalam sejak 2019 lah menjadi kepala desa. Hingga kemudian hari ini hasilnya seperti yang kita lihat hari ini. Oke, baik. Sebenarnya buku sucinya kami di desa itu ada namanya dokumen RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Itu skalanya 6 tahunan, dan ketika saya dipilih sebagai kepala desa, kita harus membuat visi misi kita apa ke desa. Dan di situ pada saat saya membangun visi misi saya dan dalam perencanaan dokumen RPJMDes-nya kita, di dalam perencanaan itu kita ada namanya sinkronisasi visi misi program apa yang ada di desa dan apa yang ada di kabupaten. Jadi saya sendiri itu visi misi di desa itu Detsoko Barat itu tuh setelah mencermati kira-kira isu secara nasionalnya di Jokowi gemblengnya larinya kemana, ke provinsi apa, kabupaten apa, dan di desanya apa. Jadi visi misi Detsoko Barat itu adalah menjadikan desa Detsoko Barat yang karakter lokal, berdaya saing, berbasis pertanian terpadu dan ekowisata, dengan mengedepankan teknologi dan informasi menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi ada beberapa kata kunci itu di situ. Yang pertama, pertanian karena kami 95% petani. Yang kedua itu ekowisata sebagai mengawinkan antara pertanian dan ekowisata, tapi diikat dengan teknologi dan informasi karena kita memasuki industri 4.0. Jadi 3 kata kunci ini, teknologi, lalu pariwisata dan pertanian, ini sebagai roh yang menggerakkan visi misi saya sebagai kepala desa untuk menjadikan Detsoko ini yang sejahtera lah. Dan di situ visi misi bupati itu adalah menjadikan desa Kabupaten Ende itu yang membangun dari desa dan kelurahan. Nah ini nih, visi bupati itu membangun dari desa kelurahan. Lalu kami secara provinsi karena NTT itu karena pariwisata itu sebagai prime mover. Pariwisata prime mover. Lalu secara skala nasional itu pariwisata sebagai penghasil devisa negara yang kedua nih. Jadi secara nasional devisa negara yang kedua, masuk ke provinsi prime mover, masuk ke kabupaten itu pariwisata itu sebagai leading sektor. Dan tadi desa itu berbicara kenapa. Jadi dia sinkron dia. Dan ini juga sebagai salah satu untuk teman-teman para kepala desa itu sinkron regulasi ketika kita menjadi kepala desa untuk membangun visi misi kita searah nggak nih dengan yang ada di kabupaten, ada di provinsi, ada di pusat, sehingga mempermudah kita menentukan program-program perencanaan kita. Karena ketika visi misi di kabupaten berbeda dengan kita yang di desa, agak susah untuk dukung dari sisi anggaran. Nah, gitu. Makanya saya sendiri di desa sendiri mendukung untuk aneka program yang ada. Memang Pak Bupati sendiri support penuh untuk dalam arti program pendampingan dan ini. Jadi saya di tahun ketiga ini sebagai tahun kinerja, saya minta dukungan full penuh juga dari kabupaten untuk mendukung desa wisata dari sisi sarana dan prasarana. Selama ini mendukung dalam arti pendampingan, lalu juga melalui dinas-dinas terkait untuk kolaborasi dengan apa yang kurang lebih 3 tahun berjalan ini. Oke, ini apa namanya, sejumlah prestasi yang sudah diraih oleh desa yang dipimpin oleh Bang Nando ini kan menurut kita sangat inspiratif ya bagi desa-desa lain juga yang ada di seluruh Indonesia. Tentu Bang Nando punya apa ya, semacam sebuah apakah tips atau pesan kepada seluruh kepala desa agar bagaimana desa itu bisa lebih berkembang, lebih maju dengan potensi-potensi yang ada. Itu bagaimana, mungkin ada pesan atau titipan atau tips dari Bang Nando lah pada desa-desa di Indonesia. Oh ya, baik. Ini adalah yang pertama, sudah saatnya kita sebagai kepala desa atau mungkin yang menjadi pemimpin atau komunitas yang ada berpikir terbuka sih, bermain. Lalu yang kedua itu jangan takut untuk berinovasi. Kadang inovasi itu bisa mendahului regulasi. Yep. Ini penting, jangan sampai karena nama regulasi kita mentok untuk berinovasi. Jadi bisa dibalik nih. Kadang regulasi duluan, oke, kita berinovasi, tapi kadang inovasi juga bisa mendahului regulasi. Lalu yang ketiga, dalam hubungan dengan kerjasama, penting ada semacam membangun komitmen, karena itu yang susah, membangun komitmen bersama bahwa keberhasilan itu tidak sendiri, tetapi sebagai tim. Lalu yang keempat itu berjejaring, itu saya rasa penting sekali ya, berjejaring, dan penting konsepnya pentahelix.
Saya selalu memanfaatkan konsep pentahelix multi stakeholder. Jadi ada pemerintah, ada masyarakat, ada media, ada akademisi, dan yang kelima bisnis private. Yang ada 5. Jadi 5 konsep tentang pentahelix ini bisa kita jalan. Tergantung kita metode. Ada namanya yang istilahnya ada ABG. ABG itu akademisi, bisnis, dan government. Bisa pakai trihelix. Kalau mau pakai pentahelix juga baik. Nah, dan ini tergantung konteksnya kita di masing-masing desa. Dan pemanfaatan sosial media, Pak. Ini sosial media dan kontribusi dari sosial media, kontribusi dari internet, kontribusi dari peran media itu besar sekali untuk bagaimana track recordnya kita sebagai kegiatan kita itu harus dipublish, diketahui secara umum. Itu penting. Bukan kita selalu bergaya, wah dikit-dikit dipamerin informasinya di bisa. Bukan, tapi lebih kepada bagaimana sudah saatnya kita kegiatan apapun kita harus diketahui secara publik. Lalu yang terakhir itu karena kami di sini itu kolaborasi berdasarkan konteks, kita harus mengenal potensinya di desa kita apa. Itu menjadi fondasi ketika kita di desa itu, kenal dulu potensi kita apa, lalu mengenal stakeholder kunci. Karena multi konflik sekali Bang di desa itu, dengan banyak kepentingan, orang dengan banyak kepala, jadi perlu pemetaan tokoh-tokoh mana kunci yang harus kita bisa bekerja sama dengan mereka, men-sharingkan mereka, dan harus pakai banyak metode, dalam arti kadang saya menggunakan metode biarkan orang luar yang berbicara kepada masyarakat, karena di masyarakat itu, di komunitas kita itu lebih cepat mendengar ketika orang luar berbicara. Nah, metode itu yang harus kita pakai supaya pariwisata ternyata begini ya, kayak gini. Kita omong iya, tapi kan akan jadi elok ketika tamu datang nginep di rumah kita, nanti mereka yang ngomong, aduh Bapak kurangnya ini, kalau bagus buat begini bagus nih. Nah, nanti kita dititipkan ini, ngomong-ngomong Bapak bisa bantu ke ini, kita omong ke pemilik rumahnya, ke ini deh ini, supaya orang kan lebih cepat menerima. Wah iya ya, orang dari sana, orang dari Jakarta omong saya untuk ini, saya bisa buat. Nah itu perubahan-perubahannya harus ada trik-trik lah ya gitu. Ya. Bang, terakhir Bang, mungkin karena waktu Abang juga yang banyak banyak kegiatan lagi di luar nanti, tantangan terbesar dari Abang, dari posisi sebagai kepala desa lalu menggerakkan desa untuk bisa lebih sejahtera dengan berbagai potensi yang ada, tantangan terbesarnya apa Bang? Tantangan terberat itu adalah membangun visi bersama. Itu membangun visi bersama itu dalam arti di masyarakat itu butuh bukti Bang. Jadi mereka butuh yang langsung kelihatan hasilnya. Karena kita ini kan lebih kepada saya mencoba mengintervensi program pemberdayaan ketimbang pembangunan fisik. Ini kan ada 2 arus yang ketika musyawarah desa ini kelihatan sekali nih. Usulan kita dari dana desa ini lebih banyak kemana? Ke pemberdayaan kah atau pembangunan fisik? Dan hampir masih 70-80% itu fisik. Padahal kita lebih mengarah ke pendekatan yang pemberdayaan yang bisa membangun ekonomi. Nah ini yang saya lihat tantangan di desa. Lalu yang kedua itu tantangan yang berikut itu adalah dari sisi orang-orang tua itu ini yang saya ngerasa sekali Bang. Jadi kita ini anak muda itu konsepnya visioner ya. Visioner, ini gimana nih? Besok dalam 5 atau 10 tahun ke depan itu gimana? Nah, berhadapan dengan orang-orang tua itu mikirnya, aduh jangan terlalu banyak imajinasi, jangan terlalu banyak ide. Biar buatnya satu-satu pelan-pelan. Ini kan yang jadi ada 2 arus yang tolak belakang ya. Jadi dalam arti bahwa kita ini kan membangun sebuah desa yang pinginnya visioner ya. Konsep kepemimpinan kan visioner, punya mimpi. Nah, dan kadang berhadapan dengan orang tua ini kan step by step nih, harus kecil-kecil dulu, mulai dulu yang biasa. Jangan terpikir kayak terlalu banyak menghayal lah, macam begitu. Jadi mereka belum terbiasa, bahkan juga hampir semua di masyarakat yang ada itu saya melihat bahwa kultur butuh mereka keluar ini supaya bisa melihat best practice. Kita ini kan udah sering keluar ini, mereka butuh pengalaman langsung yang ngelihat ternyata di desa lain itu sudah begini. Nah mereka ini kan tidak mengurangi apa yang menjadi kemampuan mereka, apa yang menjadi energi yang ada di mereka, resource yang ada di mereka, tetapi kita kemudian mengikuti alur pelan-pelan dengan sesuai dengan cara pandang yang ada di masyarakat. Karena jujur saya juga baru 2,5 tahun sebagai kepala desa dan 95% di sini petani. Jadi gimana mentransfer pengetahuan, skill, lalu juga kemauan dari pertanian ke pariwisata ini kan butuh pendekatan-pendekatan yang multi. Jadi kadang saya memberi bukti itu dengan cara-cara misalnya pola pendekatan melalui anak-anak mereka ke beasiswa, nanti anak-anak mereka yang menceritakan.
Jadi kan pakai metode-metode itu. Kepercayaan untuk anak muda karena jauh lebih dengar kalau kita langsung tembak ke sasaran orang-orang tuanya, kadang wah ini anak-anak muda kok kayak mau perintah kita lagi orang tua kayak gitu kan. Kadang ada idenya ini. Jadi ada kadang metode yang kita bangun karena konteks budaya NTT, apalagi di saya dan ini juga lintas agama, adat dan budaya itu sama pemerintah itu satu kaki. Jadi tiga tungku ini berjalan bersamaan. Misalnya ketika kita membangun sebuah rumah posko atau mungkin posyandu dan ini harus didahului oleh ritual adat, oleh tetua adat. Itu kan kayak begitu. Jadi kita menghargai ruang-ruang itu. Baik, terima kasih Bang Nando Watu, luar biasa pemaparan Anda ini menjadi sangat inspiratif sekali bagi penonton Opsi Media Televisi dan juga mungkin ini bisa menjadi sebuah referensi bagi seluruh kepala desa yang ada di Indonesia, di tanah air, bagaimana misalnya Anda bergerak sangat luar biasa, gerakkan sebuah desa dengan potensinya yang sebetulnya desa adalah kampung itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Sebenarnya Bang Nando, saya ingin mengeksplor Anda lebih banyak, tapi karena tadi ada cerita bahwa Anda mau akan mengikuti acara lain, mudah-mudahan saya berkeinginan next time kita bisa lagi diskusi, bisa lagi saya explore, saya wawancara dengan Bang Nando. Terima kasih Bang Nando. Siap, sama-sama. Salam hormat. Sehat selalu.